Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Etika Komunikasi Antar Pribadi dalam Islam. Oke, baik, di sini ada pengertian etika komunikasi antar pribadi dalam Islam. Etika komunikasi antar pribadi dalam Islam ini adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai normatif yang bersumber dari ajaran Al-Quran dan hadis yang mengatur cara individu berinteraksi seperti menyampaikan pesan, membangun hubungan dengan orang lain secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Menurut Jalaluddin Rahmat, komunikasi antar pribadi ini adalah proses penyampaian pesan antara dua orang atau lebih secara langsung yang memungkinkan adanya umpan balik secara segera. Sementara itu, Onong Unsana Effendi menjelaskan bahwa etika komunikasi ini berkaitan dengan norma kesopanan, kepantasan, serta nilai moral yang harus diperhatikan dalam proses komunikasi. Oke, kita masuk ke mengapa saya mengambil tema ini. Etika komunikasi antar pribadi dalam Islam ini didasarkan pada pertimbangan akademis dan fenomena sosial sebagai berikut. Yang pertama itu ada signifikan komunikasi dalam kehidupan sosial, fenomena degradasi etika komunikasi, urgensi integrasi ilmu dan nilai, pencegahan konflik sosial, dan kontribusi terhadap pengembangan ilmu komunikasi Islam. Asumsi-asumsi utama mengenai tema ini dalam kajian etika komunikasi antar pribadi dalam Islam ini terdapat beberapa asumsi dasar yang menjadi landasan teoris. Komunikasi sebagai proses moral dan spiritual, manusia sebagai makhluk sosial dan etis, bahasa mencerminkan akhlak, komunikasi bersifat dua arah, tujuan komunikasi adalah kemaslahatan. Deskripsi konsep ini ada unsur-unsur komunikasi antar pribadi mengacu pada konsep komunikasi umum seperti komunikator, pesan, media, komunikan, efek. Dalam Islam, unsur ini ditambah dengan niat atau niyah dengan dasar moral komunikasi. Proses komunikasi antar pribadi, karakteristik etika komunikasi antar pribadi dalam Islam, dan dimensi penting. Contoh kasusnya itu seperti di medsos. Kasus di lingkungan kampus ini, seorang mahasiswa mengunggah kritik terhadap dosennya di media sosial karena merasa nilai yang diberikan ini tidak adil. Dalam unggahan tersebut, mahasiswa menggunakan kata-kata kasar dan menyindir secara tidak langsung seperti menggunakan akun second, mengkritik dosen, dan ada yang melaporkan ke dosen. Akibatnya, hubungan mahasiswa dengan dosen ini menjadi tidak baik. Terjadi perpecahan opini di unggahan. Mahasiswa mendapat teguran dari pihak kampus. Analisis kasus pelanggaran prinsip pergaulan, dan tidak bisa saya sebutkan semuanya di sini. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi materi saya. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.